gimana kabar Kang? Baik, udah lama ya? Udah lama, Sudah ada lama tidak ketemu. 2 minggu lah, 2 minggu. 2 minggu lama Akibat banget. kesibukan, pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Iya, mungkin nih terakhir kali ngomong depan kamera di ruangan ini. Di ruangan ini. Di ruangan ini. Benar sekali. Next time mungkin ada ruangan baru. Ruangan baru. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dia ada hal baru apa aja nih di dunia digital kita? Yang barusan saya bahas, Yang tadi ya? orang Kazakhstan tiba-tiba terkenal dengan, ini gila sih, Oh, baru gua 700.000 ya. 700, saya ini tuh mungkin pertumbuhan followers sampai 754.000 ini kurang dari seminggu kayaknya. Kurang dari seminggu sih ini. Ini orang-orang Indonesia semua nih, gila. gimana ceritanya bisa kayak gitu? Dia awalnya berapa? Awalnya 2000-an loh. Oh, 2000-an. Sebelum dia masuk konten Vicky Naki, Vicky Naki itu di YouTube. Dia tuh yang nge-follow orang Indonesia semua. Rata-rata orang Indonesia. Orang salah arah itu. Gabut. Orang-orang gabut lebih tepatnya. Hilang arah. Gila. Ini orang, nih ya, satu postingan, komentarnya sampai 57.000 orang. Oh, Isinya tuh orang Indonesia semua. So, Ini kita memberikan contoh bahwasannya fenomena online yang terjadi di tahun 2021 ini sebagai salah satu bukti interpretasi semakin berkembangnya teknologi digital di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi kayaknya semua orang, setiap umat manusia udah semakin terkoneksi kan. Entah apapun itu jaraknya, sejauh apapun itu. Gila sih, ini orang Kazakhstan loh. Orang Kazakhstan 754.000. Centang biru pula. Gila. Aduh ya Allah. Centang biru Kak. luar biasa langsung jadi influencer dia sekarang. Iya, jadi dia di Kazakhstan pun udah jadi semakin ini. Nah ini yang bikin lagi ini nih. Apa sih namanya? Yang bisa dikatakan menjadi salah satu jalan orang tersebut bisa jadi terkenal. Gila sih, ini fenomena online yang terjadi di 2021 ya, belum sebulan nih, 2021 udah luar biasa sih fenomenanya. Menarik. Gila ini. Yang banyak lah, 2 minggu ini kita nggak ketemu, banyak yang terjadi. Terutama ya kemarin banyak kejadian pula, seperti pesawat jatuh, kemudian bencana banjir, longsor dan sebagainya. Indonesia nggak damai ya 2 minggu ini. Bener, Indonesia nggak damai. Indonesia banyak sekali cobaannya. Di samping itu juga banyak sekali hal-hal unik yang muncul. Iya. Bersarat Ada yang menarik, Presiden kita udah uji coba vaksin. Vaksin. Sudah disuntik vaksin Luar biasa. pertama. Iya. Appreciate banget ya. Iya, appreciate karena Biden menang. Semoga ini jadi jalan ke depannya kalau memang vaksin benar-benar bisa jadi solusi buat pandemi ini ya. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan ini vaksin sudah, kalau misalnya vaksin menjadi jalan untuk menuntaskan COVID, otomatis semua berjalan normal, insya Allah. Betul, jauh. Tapi ini bagaimana nih dengan YouTube nih? YouTube, TikTok, segala macamnya. Karena memang semua kreator 2020 adalah bukan masa-masa yang sangat indah, masa-masa yang penuh dengan cobaan, tapi Indah balik buat itu, konten kreator ya. konten kreator itu banget sih. Karena memang ya kita tahu semakin kegiatan di rumah aja semakin terus-terusan ya, otomatis ya penonton pun semakin bertambah karena memang Yeah. kegiatan segala macamnya. Ini YouTube, TikTok ini gimana nih? Kira-kira nih kalau misalnya kemarin saya sempat nonton kontennya Eno Bening, bahwasannya ada kemungkinan YouTube ini akan berkurang
trafiknya karena memang anak sekolah udah kembali masuk sekolah dan mungkin beberapa jam yang sebelumnya mereka habiskan di rumah harus tersita di sekolah. Back to school. Back to school, yang nggak mungkin kan dia nonton YouTube atau streaming game segala macam. Jadi ini ada kemungkinan bahwasannya traffic akan turun menurut Eno Bening. Karena memang saya tahu sih Eno Bening itu kan adalah salah seorang sosial media strategik ya. Dia menganalisis strategi-strategi yang ideal lah untuk kita bersosial media dan segala macam. Ini kalau menurut Kak Bayu gimana kalau misalnya pemikiran awal-awal Kak Bayu aja? Ya kalau kita ngawang-ngawang sih basicnya saya setuju dengan Eno Bening. Setuju banget ya. Setuju karena saya juga sudah karena gini, banyak kemarin kebiasaan kita berubah kan, kita lebih terdigitalize. Ya, benar. Tapi juga banyak hal-hal yang too much dengan digitalize ini. Let's say misalnya anak-anak yang nonton TikTok lebih dari 4 jam sehari, karena memang tidak ada kegiatan lain. 4 jam sehari? Scrollnya Lebih loh. Gila loh. Gila, bener-bener yang kayak apa sih kegiatan sehari-hari kan karena belajar paling ngerjain kayak tugas-tugas di rumah mungkin sejam 2 jam mereka beres kan. Makan, main game dan lain-lain, sisanya apa soal TikTok. Dan saya lihat itu bisa sehari kadang ada yang 5-6 jam, gila gitu. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang abnormalnya nanti bisa ada yang beberapa kembali normal. Kembali normal ya? Kembali normal. Oh jadi hal-hal tersebut adalah hal yang sangat abnormal ya? Kalau menurut saya sih nggak normal. Iya sih benar. Iya kan? Cuma kan nggak tahu juga karena kita beda generasi kan. Kalau di generasi saya dulu waktu kecil kita nggak kayak gitu soal pola hidupnya. Iya lah, saya dulu nggak kayak gitu. Iya kan? Makanya bagi kita itu nggak normal, tapi mungkin bagi mereka itu biasa. Benar. Iya kan? Mungkin kalau kita kecil pandemi terjadi 20 tahun yang lalu atau 10 tahun atau 15 tahun yang lalu mungkin kita ya udah main di luar aja di luar. Iya. Kita main layangan, kita main kelereng atau segala macam ya. Sekarang sih mungkin batas-batasnya ya main game aja komputer di rumah. Iya. Atau yang lainnya gitu. Belum Iya. ada yang namanya Instagram ataupun TikTok lah apalagi dan segala. YouTube pun mungkin belum ada. Iya. 15 tahun yang lalu. Dan memang bicara persebarannya sih persebarannya di karena konten-konten yang bakal turun itu memang trafficnya, ya memang target pasarnya itu anak-anak itu, yang memang ya maksudnya target pasarnya adalah individu-individu yang jam nonton hal yang berbau digitalnya naik karena pandemi. Iya sih benar banget. Sedangkan bagi misalnya kaum pekerja, misalnya teman-teman kita yang kerja, mereka juga kan sebenarnya nggak terlalu nambah juga jam buat nonton YouTube atau buat TikTok kan nggak terlalu nambah gitu. Jadi tergantung target pasarnya sih kalau buat gua sendiri. Ya seperti itulah karena memang ini saya coba baca ini deh kayak ini tahun berapa ya sebentar. Jadi Ada artikel. Jadi pada tahun 2020 atau 2019 ya, penambahan penonton di YouTube itu yang uniknya aja sampai 93 juta penonton loh Kak. 93 yang unik loh, yang unik. Berarti yang unik itu maksudnya gimana? Yang baru atau kayak gimana sih? Ini data dari Comscore menunjukkan ada lebih dari 93 juta penonton unik di Indonesia berusia di atas 18 tahun yang nonton video di YouTube setiap bulannya. Wah luar biasa sih. Ya luar biasa sih YouTube. Itu memang ya selaras dengan peningkatan jumlah penonton, selaras dengan peningkatan jumlah konsumen, berarti produsen semakin banyak. Betul. Ya, kreator semakin banyak. Ya salah satunya kan kita lagi mendefinisikan kita mau bikin konten di mana aja. Iya. Kita diskusi nanti kan di sini kan. Iya. Iya. Bener banget sih. Nah di diskusi kali ini gimana mau join discussion nggak? Ada kertas sama pulpen nggak yang bisa diskusi? Saya gini, gue juga mikirin ke depannya kita kan mau gimana dengan konsep. Iya. Ini kan bisa bilang digital team loh. Dengan konsep digital team ini ada konsultannya mbak digital team dan ada bisnis team. Kalau bisnis team kan udah yang kayak India gitu kan udah Iya, sudah di lapangan lah ya, maksudnya bisnis di lapangan. Sedangkan kalau kita kan
kita lagi mencari peluang dan kita juga mau membuat konten-konten yang memang akan terdigitalisasi dengan baik. Kita harus cek marketnya. Nah kalau menurut gua sendiri, kalau buat kita bikin strategi buat 2021, ini ada dua strategi Al. Gimana? Dia strategi lebih ke ada dua pendekatan sehingga kita bisa keluar strategi-strategi yang baik. Pendekatan pertama itu external analisis. External analisis ini kita analisis kondisi eksternal yang terjadi di dunia, yang terjadi mungkin peluang-peluang yang ada, trennya seperti apa, apakah ini vaksin beneran solusi? Kalau bukan solusi kan kita harus mikir lagi. Kita harus mikir lagi sih. Iya kan, beda ceritanya kan. Iya, Gitu. Jadi benar. mungkin sekarang kita lagi diskusi kondisi eksternal dulu kan, Iya. gitu tentang dunia digital ini. What happens gitu? What happens in this fucking world, dude? Optimal ya, benar sampai ya mungkin 3 bulan pertama ini kita masih meraba sih. Iya. Vaksin udah keluar kemarin 12.000 yang positif. PSBB diterapkan 12.000 yang positif. Terus kemarin vaksin ada yang baru divaksin malah party kan? Tahu nggak kamu? Enggak. Ada ya? Raffi Ahmad. Oh, fuck, gue sengit. Ya disebut. Iya maksudnya iya langsung aja lah Raffi Ahmad. Uh-huh. Emang sempat menjadi polemik kemarin kan Raffi Ahmad mendapatkan jatah untuk divaksin mewakili para millennials. Maksud dari pemerintah itu yang jadi millennials itu diwakilkan oleh Raffi Ahmad. Yang kita tahu bahwasannya Raffi Ahmad ini adalah salah satu influencer yang sangat berpengaruh lah di Indonesia. Betul. Dengan pengikutnya di YouTube sampai 20 juta ada dulu sih. Nggak tahu sih. Rans Entertainment kalau nggak salah. Coba. Rans Entertainment ya mungkin udah bentar lagi 20 juta, kemudian followersnya di Instagram sudah sangat luar biasa besar. Jadi mungkin menimbang hal itu pemerintah melihat sosok Raffi Ahmad adalah salah satu wakil yang tepat lah di kalangan millennials. 19 juta entertainment. Ini dia bikin konten dia waktu di ini nggak ya waktu jadi vaksin. Jadi dia menjadi salah satu wakil untuk divaksin. Sayangnya belum ya masih anget lah dia divaksin, dia malah datang ke salah satu pesta, entah pestanya siapa, dan itu menjadi polemik karena diposting lagi sama salah satu selebgram di Indonesia yang menunjukkan kebersamaan mereka, perkumpulan mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti itulah. Karena apa yang dilakukan Raffi Ahmad itu bisa dikatakan berbahaya katanya, karena memang mungkin aja nanti anggapannya yang udah divaksin ya udah bebas segala macam, sementara ya itu cukup berbahaya sih, karena ya emang bisa ngejamin nih vaksin benar-benar kita aja masih belum bisa ini nih. Iya. Kita aja belum bisa ini nih ya, gitulah maksudnya vaksin kayak gitu. Tadi ngebahas vaksin panjang juga nih. Panjang juga. Saya kan juga kemarin mungkin nonton podcastnya Dr. Tompi sama Deddy Corbuzier. Oh iya. Ya kan Dr. Tompi ngebahas, ini pendapat beliau ya, dan dia juga baru analisis kalau vaksin itu cuma ngincer satu karakteristik virus tertentu. Kalau karakteristiknya berubah dikit aja, udah nggak kenal vaksin itu. Berarti kan gila ya, virus COVID ini berapa jenis kan? Nah, kita nggak tahu kan. Iya kan? Ya iya. Apakah dia akan terus bermutasi ya? Maksudnya tim apa ya, orang-orang medis kan udah berusaha dengan sebaik mungkin lah, dengan vaksin, dengan mungkin ada metode plasma yang kalau kita jadi oke lah, jadi ini kita bisa kondisi eksternal, that's the condition gitu, that's the condition, oke, that's it. Nah pertanyaannya, kita bisa bermain dengan cara apa di kondisi kayak gini ya, kondisi eksternal udah gini nih, kita cek juga kondisi internal kita gimana gitu kan. Misalnya Alfa dengan keahlian apa, sukanya bagian apa, saya juga dengan keahlian saya sukanya ngerjain apa aja, misalnya Mahar dengan keahliannya sukanya apa aja, mungkin dia bikin VTuber bentar lagi ya kayak VTuber tuh Kak, itu luar biasa loh. lagi ini loh. Ada yang pengen tahu tentang VTuber kan, dia nggak tahu VTuber apa. Nanti habis ini kita itu panjang.
Itu bisa dibilang a whole new world ya Har ya? Nah Rabbit hole. jadi gue juga kepikiran kalau memang setelah dari analisis Eno Bening juga, kalau memang apa yang kita mulai ini harus disegmentasikan dengan baik, udah gitu dimarketkan dengan cara masing-masing sesuai marketnya. Yang luar biasa sih ini, ada satu analisis yang menarik juga ya seorang Eno Bening, bahwasannya nanti kedepannya YouTube ini akan berbubble. Jadi misalnya ya penonton sudah akan terfokus pada segmentasinya masing-masing. Oh ya. Bahkan trending itu menurut Eno Bening ya, ini menurut Eno Bening. Bahkan dia memperkirakan bahwasannya trending ini udah nggak berlaku lagi lah. Mau ada drama apapun, para penonton akan semakin terfokuskan dengan segmentasinya masing-masing. Betul. Jadi kita ini Eno Bening sesalutnya juga memberikan stimulus lah kepada konten kreator baru termasuk kayak kita lah. Kita termasuk yang baru. Itu ya udah kalau kalian ingin memulai berkarya di YouTube atau membuat konten di YouTube, mendingan kalian langsung memulai dengan niche-nya masing-masing. Niche-nya masing-masing apa ya? Bener nggak sih? Bener. Niche kan? Niche marketnya masing-masing. Niche marketnya masing-masing supaya lebih terfokuskan. Kalau mungkin nanti kalian akan karena apa ya namanya, penonton behaviornya akan semakin terfokuskan kepada segmentasi tertentu, dan dengan niche itu pula algoritma YouTube akan semakin memudahkan untuk kita lebih rise up lah channel kita, kayak gitu sih. Karena memang dilihat dari algoritmanya sekarang sendiri, yang gue pelajari, gue lihat dari feednya Sri gue Sinindi sama gue sendiri, sama feed beberapa orang, gue cek kan, ada adik gue juga si Zaini, itu kan terkoneksi sama laptop, sama komputer di rumah PC, saya lihat gitu feednya, dan memang feednya itu sesuai dengan interest dia. Gitu, kayak dia semua feednya yang keluar di berandanya itu all about food, all about housing, food, terus daily activity. Cuma tiga hal itu aja, karena memang ternyata YouTube juga udah sangat bagus, bahkan nanti YouTuber baru tapi segmennya khusus. Let's see, YouTuber baru segmennya dia ngebedah tentang kuliner. Nah begitu ada orang cek video tentang kuliner Korea misalnya, nah nanti di suggestion bawahnya keluar misalnya channelnya India dengan kuliner Korea juga, tapi walaupun baru subscriber belum banyak. Benar banget. Gitu. Jadi memang dari YouTube-nya sendiri ya, kita kalau bicara industri ini kita harus ikutin. Benar. Mau nggak mau, kalau menurut gua sendiri juga oke. Kalau emang cara mainnya gitu, cara mainnya gitu. Ya, ada salah satu juga fenomena yaitu Vicky Naki yang tadi barusan. Dia itu mungkin baru terkenalnya ya beberapa bulan terakhir lah. Tapi memang dia niche-nya itu adalah komedi TV. Dia menunjukkan kepada publik bahwasannya dia memiliki skill dalam menguasai bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan beberapa bahasa lainnya, dan dia mencoba untuk istilahnya memamerkan skillnya dengan berbicara kepada orang asing di platform TV itu. Dan itu luar biasa, tanggapan publik sangat positif, dan viral pun cepat loh. Vicky Naki sampai dari September dia pertama kali viral tuh antara Agustus September lah. Dia sampai sekarang aja sudah, kalau subscriber udah 2 juta. Setuju, saya setuju banget. Luar biasa itu. Itu berarti kan Vicky Naki adalah salah satu kreator di YouTube yang dia memfokuskan dirinya kepada niche tertentu. Ya oleh karenanya ya udah YouTube ya mungkin yang rise up terus dia, walaupun dia setahu saya belum pernah trending. Nice. Berarti ini salah satu bukti yang mungkin prediksi dari Eno Bening itu ada sedikit benar nih. Ini Vicky Naki aja dengan penonton yang sangat luar biasa fantastis, dia belum pernah trending sih, belum pernah masuk trending di sini. Dan mungkin ya berarti itu bukti bahwasannya Vicky Naki ini disukai dengan penonton sesuai dengan niche tertentunya itu. Kayak gitu. Nah itu dia. Kalau kita masuk ke dalam ya dikit ya. Kita coba bedah misalnya
yang Alfa udah bikin dengan yang tadi Alfa rencanain. Ah, Ya, yang Alfa mau bikin YouTube khusus bidang sport F1 F1 sama dan MotoGP, Ya. dengan niche-nya memang sport di bagian itu. Ya. Ya, it's very good, dengan pasar kayak gitu. Saya ada beberapa saran. Nah, saran yang pertama, gimana kalau dari nama websitenya juga, nama website sama nama TikTok sama nanti nama channel YouTube-nya itu ada gabungan antara Alfa dan F1 dan MotoGP-nya. Jadi kalau sebelumnya kan Alfa 27 itu cuma Alfa aja. Ya. Tapi kalau gimana kalau agak digabung, jadi misalnya buat Alfa Sport misalnya. Jadi depannya tetap Alfa, tapi belakangnya jangan angka, tapi belakangnya itu ini kan strategi branding. Kalau di branding memang sebaiknya kayak setengah-setengah, jadi digabung. Misalnya Alpha F1 misalnya, iya, atau Alpha GP misalnya, Oh, itu strategi branding dari KBAI ya. Jadi digabung. Kalau misalnya KBAI cuma bikin dari si Bayu aja, oh ya udah berarti ini channel tentang si Bayu, tapi dia masih belum tahu nih Bayu ini apa spesialisasinya. oh gitu. Ya, tapi karena dari segi judul itu salah satu yang paling penting buat nge-boom dengan cepat. Karena begitu orang lihat, oh ini bakal ngebahas terus tentang sport, dia bakal subscribe. Tapi begitu, oh ini dia tentang sport ya, nanti kalau buka sport gua lihat deh kontennya gitu. Beda mentality penonton. Oh, Itu ngebikin orang yang nanti follow Alpha di situ udah tahu kalau ini si Alpha akan selalu ngebahas sport, makanya gua follow. That's the key. Itu kuncinya. Dari apa yang tadi Alpha pelajari, ilmu dari Enol Bening. Nah, ini itu saran kabar yang pertama. mungkin nanti saya pikirkan deh. Nah, itu ide ya. Bahkan mungkin nama websitenya misalnya gitu kan, diganti Java Sport misalnya. Orang tuh langsung kayak, oh ini nih website tentang sport yang dibikin nama Alpha. Gitu. Jadi blognya Alpha pun udah tersegmenting dengan baik. Jadi memang kita perlu balik ke itu ilmu yang namanya bisnis model kanvas ada. Jadi kalau di bisnis model kanvas, kayak kalau KB jadi konsultannya Alfa nih, misalnya KB di hire ya, kayak di KB di hire sama perusahaan lain, KB bakal bagi lagi, modeling lagi. Ini Alfa ini bisnis modelnya apa, audiensnya siapa, gitu. Ada kanvasnya. Jadi semua bisnis itu blueprintnya bisa dibikin dengan cepat. Gitu. Jadi yang Alfa bikin ini ada blueprintnya sebenarnya. KB udah lihat, oh blueprintnya gini. Ya ini berarti di sininya perlu ini, sininya perlu ini. Ini paling atas sih namanya mendingan ini, soalnya target pasarnya ini, unique selling point-nya ini gitu. Kan salah satu unique selling point-nya yang mau Alfa bangun ini adalah, ini maksudnya ini brandingnya Alfa. Jadi Alfa itu penting. Nah, yang kedua unique selling point-nya adalah ngebahas tentang MotoGP dan sport. MotoGP dan F1 kan. Gitu. Dan Apa kalau misalnya di selling point itu bisa diinterpretasikan atau misalnya divisualisasikan dengan lambang gitu? bisa aja, bisa. Jadi misalnya nama alpha.com aja tapi lambangnya dijadiin motor atau Bisa. nomor mobil gitu. Bisa aja, tapi nama itu tetap, nah, maksudnya kalau KBO sebagai konsultan kan Alfa bebas mengambil, ini saran kan. Memang sebenarnya nama itu cukup pengaruh sih. Iya. Saya waktu itu KBO agak menyarankan, karena memang konten yang dibahasnya beragam nggak masalah. Tapi begitu mau masuk ke segmenting khusus F1 sama ini, wah sebaiknya memang ada unsur sport yang balap. Iya apa ya? Dari logo, dari ini nggak apa, itu pikirin aja. Itu Karena kalau saran. misalnya saya kurang search sih kalau misalnya ada Alpha GP atau Alpha Racing itu kayaknya, aduh, atau mending ya saya namanya nama saya aja, tapi mungkin dengan logonya saya buat bisa. dengan seperti itulah saya atur lah kayak gimana. Seperti alpha27.com pun logonya pun sebenarnya tidak sengaja itu Kak. Saya iseng-iseng aja bikin Microsoft Word kayak gitu. Jadi ya gitu, tapi mungkin itu dipikirkan sih. Tapi kalau misalnya nama gitu Kak, emang apa harus gitu? Soalnya saya agak kurang set gitu Kak. Kalau misalnya dengan
Alpha GP atau misalnya Alpha Racing atau misalnya Alpha apa, kok kayaknya agak gimana gitu. Ini pribadi ya, sorry. Ini pribadi. Ini termasuk It's pribadi. okay, It's okay ya. tapi misalnya atau enggak ya udah Alphatan Ramba misal Alphatan aja ya. Alphatan atau aja Alphatan aja. gitu. Oh iya sih. Saya juga sebenarnya gini Kak. Saya tuh udah punya dua nama brand. Alpha.com dan Ismin Alphatan. Oke. Emang bisnis saya labil banget sih. Saya buat aja ada dua gitu, Alpha27.com dan Ismin Alphatan. Hanya yang membedakan adalah Alpha27.com itu berbayar, Ismin Alphatan gratis gitu doang. Oh, pas bikinnya buat Iya, pas bikin kan awal karir saya, awal perjalanan saya menjadi seorang blogger, ya saya inikan nama saya adalah Ismim Alphatan. Ismim Alphatan ya. Ismimnya itu pun diambil dari bahasa Turki yang artinya artinya itu adalah nama saya. Nama saya Alphatan. Jadi saya Ismim Alphatan kayak gitu. Dan kemarin tahun lalu saya sempat berpikiran bahwasannya pengen beli domain segala macam, tapi nggak tahu tiba-tiba namanya kok tadinya mau ismimalphatan.com Kak, tapi tiba-tiba jadi alpha27.com gitu. Saya labil gitu lah pokoknya. Jadi mungkin ya kalau misalnya ini Kak Bayu, dengan adanya saran dari Kak Bayu tersebut, mungkin saya akan menimbang-nimbang bahwasannya ya saya mending ini balik lagi aja dari nama saya yang lama itu Ismin Alphatan, dan kita kemas segala macamnya itu ya gitulah, dengan tujuan sport itu ya. Nah itu aja, itu sedikit saran aja dari saya. Terus saran yang kedua juga, ya, tapi ini saya mau nanya sih kalau yang kedua, buat konten next kontennya, suka ngobrol nggak dengan viewer kalau Alpha? Balasin komen sih suka. Balasin misalnya di TikTok gitu. Di TikTok terus tanya, kalian tentang F1 ini atau MotoGP ini tertarik tentang apa sih? Nanti saya research datanya yang kayak gitu. Saya pernah nyoba live sih Kak, tapi nggak ada yang nonton. Nggak live. Oh, gitu. Di komen aja. Alpha komen, misalnya sama Alpha taruh di paling atas komennya. Iya. Saya bilang sih sebelum sampai situ, saya cuman lebih ke arah pas saya membuat konten TikTok, ketika rame tuh, saya lebih ke arah mengklarifikasi apa tuduhan dari komentar dari banyak orang lah. Misalnya ini nggak gini, nah saya coba klarifikasi seperti itu. Saya lebih ke conversation atau apa ya, dialognya antara viewersnya itu seperti karena masih banyak serangan ya. Iya, jadi kadang-kadang kita tahu lah viewers di Indonesia atau penonton di Indonesia kadang-kadang harus dijelaskan lebih jelas lah supaya you got the point gitu lah, istilahnya seperti itu. Jadi sejauh itu ya komunikasi saya dengan viewers baru seperti itu, belum sampai yang gimana nih atau misalnya di komentar kalian gimana gitu. Tapi pernah sih. Ntar saya lihat lagi deh. Nanti mungkin kita personal ya. Soalnya kalau saya sih ini kan baru ngediskusiin, kalau di bisnis modal kanvas itu cara paling gampang kita diskusiin bisnis, itu kita tulis dulu bisnis modal kanvasnya. Nah, saya baru ngebahas tentang ujung paling kanan itu segmen pasar. Iya. Habis itu segmen pasar ini sebelahnya ada dua. Ada bentuk customer relationship-nya gimana, hubungan sama konsumennya gimana. Di bawahnya channel mau berhubungan sama konsumen ini. Baru nanti akan terhubung sama unique selling point-nya Alpha. Nah, dari kolom ini aja udah bisa bikin strategi marketing Alpha. Gitu. Jadi untuk ngebikin strategi marketingnya dari suatu bisnis apapun, kalau saya bisa bilang yang bisa dikembangkan dari yang Alpha punya ini jatuhnya digital apa namanya, kalau sebelumnya kan blog disebutnya, tapi kalau yang spesifik ngebahas tentang sport itu bisa disebutnya apa? Digital media.
digital media about sport. Iya, iya, iya. Nah, itu model bisnis yang bisa dikembangkan, Al. Oh gitu, iya, iya. Nah, untuk ngembangin bisnis model dan hubungan sama konsumen, kita bisa diskusi dari sana. Gitu. Jadi nanti kalau mau diskusi tentang di belakangnya, itu nanti kolom di kiri, kolom produksi. Kanan itu kolom konsumen. Bawah itu kolom keuangan. Jadi nanti kalau kita ini mau dibuat ke arah mana, dan ya dari berbagai channel ini juga ya rencananya gimana. Tapi gini Kak, saya kan udah punya nama di alfa27.com itu ada di TikTok. Lumayan lah followersnya belum sampai 810.000 sih, baru 8.500 sekian lah. Iya. Ini gimana kalau misalnya saya tiba-tiba merubah nama saya menjadi Ismail Fatan? Saya membawa teman-teman saya dari TikTok ke YouTube tuh kayak gimana? Atau Pertama kan bisa dikasih linknya. dikasih link ya? Tapi Bisa dikasih linknya. apa ada ini nggak mungkin kayak misalnya kesan dari penonton ini apa Ismail Fatan sebenarnya kan? Saya kan dari ini linknya dikasih dari alfa27.com, tapi kenapa kayak gitu sih? Saya lebih kayak situnya sih kan bayang. Tapi memang maksudnya gini, kalau memang mau ngebikin semuanya yang berhubungan sama sport, semuanya memang harus diganti sama sport. Kalau enggak semuanya Alpha 27. Kebayang nggak maksudnya? Harus satu lingkaran, channel ini harus nyambung lah. Kalau mau di linknya di alfa27.com di TikToknya, ya websitenya alfa27.com aja. Paham nggak? Di YouTube? YouTube juga alfa27.com aja bikinnya, nama YouTube-nya. Ya, nggak masalah gitu. alfa27.com aja. Tapi Semuanya, mungkin, it's okay. tapi ini nggak apa-apa kan kalau misalnya saya dengan nama alfa27.com aja saya ngebahas MotoGP dan F1. Nggak masalah, Nggak nggak masalah. masalah. Oke. Cuma maksudnya tidak efektif. Kalau mau efektif, kalau kata Bayu, secara total diganti. Jadi rebranding semuanya. Berarti di TikTok juga di branding. TikTok ganti nama. Ganti nama juga. Ganti nama. Mungkin kalau kabel analisis ya, salah satu alasan kenapa viewernya bisa ratusan ribu, tapi followernya 8.000. Karena dia masih nggak nganggap itu khusus buat sport. Gue nonton aja deh. Tapi gue nggak follow kan, dia bahas yang lain, gue nggak suka gitu. Oh iya. Tapi kalau bahas sport, lihat, sport semua follow. Nah, kayak gitulah maksudnya. Banyak banget di TikTok ini yang kabel analisis ya, makan ini kemarin kita analisis. Orang konten tuh nggak ngacak-ngacak, cuma satu jenis ya dari atas sampai bawah. Nah itu viewer sama subscribernya nggak beda jauh. Tapi kalau konten yang ngacak-ngacak, ada satu yang naik banget, satu yang di sini, subscribernya yang kurang. Karena dia lihat kontennya kadang menarik, kadang enggak. Itu saya dari sudut pandang konsumen ya. Nah gitu. Tapi mungkin nggak sih ada kan kalau misalnya tapi kan TikTok masih ngandelin FYP kan, yang algoritmanya kita masih ngawal-ngawal. Apakah mungkin algoritma TikTok juga membaca seperti itu? Soalnya memang sepertinya yang ramai itu di saya itu MotoGP aja. Dan uniknya yang lain pun banyaknya yang followers gitu. Iya, karena mereka nggak follow, dia suka video alpha, tapi nggak follow alpha. Iya mungkin saya salah sih, benar-benar. Itu analisis aja. Tapi emang benar sih, tapi emang saya kerasa dari bulan-bulan kemarin juga gitu. Ini apa? Kayaknya saya salah deh dengan menentukan 3 topik: otomotif, teknologi, dan sains. Dan otomotifnya pun fokus ke MotoGP aja. Kayak gitu, kayaknya saya salah langkah gitu. Saya sudah merasa seperti itu. Ya mungkin ya saya ingin merevolusi akun TikTok saya dengan menghapus semua konten sains dan teknologinya dan saya membuatnya dengan F1 dan MotoGP. Itu bisa kan? Bisa aja. Karena yang saya lihat juga kayak kemarin ada orang kontennya itu sederhana. Dia cuma datang ke rumah orang, terus nanyain, dia datang ke rumah orang, rumahnya gede banget, ngetok terus nanya, gila rumah lu keren banget, lu kerja apa sih? Gitu doang kan. Followernya 1 juta. Oh gitu. Dan tiap videonya viral. Dan ini gue bilangnya customer behavior. Jadi kita kalau melihat sesuatu tuh dari kebiasaan konsumen Ini penting banget. Jadi ini yang ternyata terjadi ke Kabayu sama Nindya. Pas kita lihat konten seseorang, memang di FYP, kita like dong. Wih, kontennya menarik. Kita lihat konten semua orang itu kita klik orangnya. Saya juga gitu. Nggak.
Ini consumer behavior namanya. Setelah kita klik orangnya, kita lihat tiap videonya, dia ngebahas itu terus nih. Ya udah follow deh, nanti kalau dia keluarin video itu lagi gue mau lihat. Itu konsepnya. Itu konsep follow and subscribe. Gitu. Saya juga gitu sih. Saya gitu. Iya kan? Oh gila. Terus, wah gila. Kalian yang seperti saya ya. Jangan tidak. Saya customer behavior seperti itu. Bisa dibilang sudut pandang saya menjadi seorang customer, biasanya behavior seperti itu. Tapi tidak saya terapkan gitu. Konten ke TikTok saya gitu. Itu dia. Saya terlalu bodoh. Enggak bodoh. Kamu perlu bayar saya lebih banyak aja. Oke. Iya. Tapi gini Kak. Iya, gimana? Mungkin Kak Boy juga perlu tahu ya. Mhm. Saya sudah berpikiran seperti itu, jujur. Saya rombak aja kayaknya TikTok. Udah aja saya mau ngomongin MotoGP F1 saya rombak semuanya, saya hapus semuanya saya teknologi. Tapi saya seperti kayak terbebani dengan beban bahwasannya ada loh penonton saya yang nge-follow saya karena saya sempat membahas sains. That's it. Nah itu saya sempat kayak gitu. Ini jujur benar. That's it. Tapi gimana ya penonton saya yang follow saya karena saya bahasain waktu itu, apalagi saya sempat viral dengan pembahasan yang sains. Nah, sempat juga ya sempat ada. viral sampai 2 juta viewers segala macam. Itu karena very good. Karena itu kontennya sains, bukan karena MotoGP atau F1. Jadi saya sempat merasa, oh my god, kalau misalnya saya jadi emang saya sudah merasa salah di awal gitu. Saya sudah salah langkah di awal. Dan ketika saya ingin memutuskan untuk merombak, oh my god, ini gimana nih? Follower saya yang sempat yang dulu memfollow saya karena konten sains, pada akhirnya dihapus semua. Otomatis saya itu nggak enak. Saya nggak peduli dengan kalau dia mau unfollow saya atau enggak. Tapi saya ada rasa beban tanggung jawab aja gitu. Kayak gitu. Tapi sebenarnya jujur saya ya udah kalian mau unfollow atau kayak gimana terserah. Tapi saya lebih ke bukan statistik ya, lebih ke beban aja, tanggung jawab aja. Gimana nih? Apa ya mas? Kayak istilah itu dedikasi saya gitu untuk menciptakan sebuah konten sains segala macam. Mungkin saya takutnya lebih ke situ sebenarnya kayak gitu. Nah itulah dilematis. Wah. Kan awalnya juga kan bikin TikTok kayaknya iseng-iseng ya, maksudnya iseng kan dimasukin kontennya ke sana. Dan ternyata ada marketnya. Itu yang menarik. Yang iseng, ya faktanya yang iseng-iseng aja tuh gimana ya, waktu itu yang bikin saya TikTok awal saya rame, yang cuma ngasih foto doang ketika Mark Vinales terlibat kecelakaan yang parah di Austria. Waktu itu foto doang, ternyata viewers itu sampai 10.000 pertama kali. Waktu wah ini gila, saya punya. Akhirnya saya coba implementasikan aja di sini alpha27.com. Dari website saya iniin ke TikTok. Ya karena di alpha27.com aja udah ngebahas tentang teknologi sains dan otomotif, ya udah saya coba nisnya di sini aja 3. Nisnya langsung 3. Kayaknya itu salah sih. Sebenarnya nggak salah sih, cuma lebih ke ya udah karena gini, semakin kita ngambil yang nggak fokus, semakin kecepatannya memang lambat, tapi jumlah yang bisa masuk lebih banyak. Itu kuncinya. Iya. Emang follower saya 8.500 Kak. Tapi yang like saya itu 300.000 sampai 301.000 yang jumlah yang like. Itu kan jomplang banget. Padahal follower saya masih 8.500. Nah itulah yang menarik. Nah itu. Tapi mungkin kalau bisa peer to peer di situ ada ini, kalau nggak salah di TikTok juga ada ini ya, yang berita tuh Kompas ada nggak di TikTok? Ada. Itu berapa sih followernya? Gak tau, saya di uninstall lagi TikTok. Apa saya ngeliat aja. Kompas. Jadi kadang-kadang ketika saya ingin memutuskan untuk merombak, saya justru malah merasa berdosa dengan viewers saya yang memfollow saya karena saya membahas sains. Dengan juga saya membahas teknologi gitu. Saya merasa berdosa aja gitu. Kok bisa gitu, kenapa merombak kayak gini gitu. Nah ini juga Kompas followernya cuma 230.000. Itu belum lagi lah. Coba.
diklik. Dua-duanya Like-nya sama dong. ya. Ya, Coba TikTok saya alfa27.com. alfa27.com. alfabet. Tuh, 8.603. Yang lagi 300.000. Yang tadi 10% ya perbandingannya. Iya. Kalau ini harusnya kalau 10% 30.000 followernya. Ya kan? Dari 8.000 ke 30.000. Apa sih? Coba. Coba. Nih 300,9.000. Nah ini masih ini aja. Dan memang yang rame adalah MotoGP. Ini sebenarnya ada 200.000, ada 70.000 segala macam. Nih, kelihatan nggak kak? Kelihatan. Nah ini contoh konten kreator yang tidak benar. Tapi Saya bagus. harus belajar. Oh, Saya juga bagus. belajar. Saya juga belajar. Kalau saya masih belajar. Mungkin ini ada kesalahan dari saya segala macam. Dan memang ada teman saya, dia fokus ngebahas F1. Coba. Ada nggak? Ada. Dia fokus ngebahas F1 dan dia cepat loh. Nah ini 24.000 dan mulainya di 1 juta. Oh, tapi memang perbandingannya segini ya Iya. untuk konten-konten yang seperti ini. Tapi jauh juga ya, kayak dia mulainya udah sampai 1 juta tapi followersnya 24.000 ya. Apa mungkin karena memang, apa mungkin 2-3%. Berarti sama aja loh sama saya. Betul. Tapi memang dia lebih terfokus gitu. Dia lebih Iya. terfokus. Iya. Saya salut banget sama teman saya itu. Dia fokusannya udah di F1, dia menguasai bidangnya. Expert lah, bisa saya bilang dia expert. Padahal usianya di bawah saya gitu kan. Dan dia sudah tahu kontennya itu mau dibawa kemana. Akun TikToknya mau dibawa kemana dia sudah tahu. Oh, dia udah tahu. Dia sudah tahu dia fokusnya di F1 dan dia F1. Dia sempat nyinggung MotoGP cuma sekali. Tapi menurut saya even though bener sih. Even though dia menyinggung MotoGP, sah-sah aja sebenarnya. Tapi dia benar-benar fokus di F1. Kayak gitu, dan itu yang bikin saya salut sih. Luar biasa sih dia. I see. Luar biasa. Even though, bener ya? Even though. Sambil belajar bahasa Inggris. Kayak gitu sih kak. Jadi mungkin buat kalian yang ingin menjadi kreator TikTok lah atau, tapi menurut Eno Bening sih kak, untuk TikTok memang agak beda katanya. Kalau YouTube memang sudah kewajiban kalian untuk menentukan niche di awal supaya penonton sudah tersegmentasi dengan hal-hal tertentu atau aspek-aspek dan konten-konten tertentu lah. Tapi karena menurut Eno Bening sendiri, kalau misalnya kalian merandom, TikTok masih bisa jawabannya. Ya, TikTok is very good. Benar. Tapi mungkin random di sini adalah tanda kutip lah. Tanda kutip, karena Tanda kutip. kalau Di sini. randomnya TikTok itu fokus ke individual. Nah, Ya kan, individual base mau nari-nari. iya, itu maksudnya. Itu Apa? mungkin masuk Eno Bening di situ ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita konten informatif nih kayak yang Alfa bikin, ya memang tetap perlu niche sih. Tetap perlu niche. Karena Niche, ya. basicnya juga kalau kita bicara menguangkannya, Ya, di mana menguangkan konten-konten ini? bener. Gak ada sih. Iya kan? Kalau misalnya kayak saya random gitu kan, jadi Iya. mungkin sponsorship bakal bingung. Nah itu dia. Makanya kalau saran saya sih, walaupun ini kayak gini, di YouTube-nya tetap perlu niche. Dan niche itu, kalau kita mau bikin niche itu dari ujung atas memang sebaiknya. Dari mana ke bawah pun gitu. Iya. Tapi dan lagi pula, let's see gini, ini kan TikTok sama website ngebahas ini. Tapi kalau nanti channel YouTube-nya misalnya bikin yang khusus tentang sport, itu nggak masalah sih kalau namanya nggak harus Alfa 27 kalau menurut saya. Karena nanti di websitenya juga bisa dikasih link untuk lihat konten F1, YouTube-nya bisa di sini, konten sains ini. Jadi YouTube-nya misalnya ada 3 konten, misalnya. Oh, gitu. Ada yang khusus Alpha Sport, bisa tentang sport, misal Alpha Science misalnya. misal aja.
bercanda aja. Iya. Tapi Misalnya terus atau Alpha Techno satunya Bener, gitu kan. bener. Masih tapi channelnya juga banyak. iya, It's target okay. the target the point. Iya, maksudnya bisa banget kayak gitu. Bener-bener banget, bener banget. Karena memang yang paling penting segmenting kan di YouTube-nya itu sendiri. Ya, Iya YouTube kan? sangat penting segmentasi. Ingat, YouTube sangat penting segmentasi. Jangan coba-coba kalian, ya terserah sih kalian mau nyoba-nyoba untuk random, tapi kami saranin tidak, gitulah pokoknya mah. Iya, kalau nyoba-nyoba mah mangga ya. Ya, mau nyoba-nyoba sih mangga. Kan kita juga nyoba-nyoba ini direkam, Iya, channel. iya, kan Ya, gitu. kita nyoba-nyoba. Ya mungkin kalau misalnya kalian ingin mencoba di YouTube, berkreator di YouTube, kami rekomendasikan kalian tentukan dulu niche-nya di pertama, jangan random gitu, jangan random. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencoba random ya sudah, terserah. Kayak gitu. That's it. Kayak channel ini juga sebenarnya nanti ujungnya bakal ke diskusi bisnis sih. Diskusi bisnis, ini juga bisnis sebenarnya kan? Karena ini kan bisnis. Karena ini bisnis. F1. Iya. Kita dan konten-konten sebelumnya bicara kita kan tidak terlepas dari bisnis. Iya. Benar banget. Dan ini channel ini Kak Bayu sudah ketemu niche-nya segala macamnya dan ya udah Ya sih. sambil jalan aja, Pak. Ya. Dan sebenarnya masalah niche ini sudah sering diperingatkan sama teman saya dari dulu, tapi saya ngeyel, Kak. Udah saya ngeyel. Masalah itu saya ngeyel. Coba kamu tentuin dulu niche-nya apa. Bahasa Sundanya kayak gini. Cobaan we, misalnya naon heula. Tentukan heula, fokus. Ulah mau kena naon heula gitu. Mungkin naon heula, naon. Tapi saya bandel. Sehingga saya dengerin dan saya kerasa sekarang. Jadi terima kasih buat Cecep. Halo Cecep. Kalau misalnya nonton YouTube-nya, dia yang sudah mewanti-wanti seperti itu. Padahal saya yang ngajak dia ke dunia website. Blog waktu itu ya? Iya, buat. Oh. Mungkin ya sebenarnya saya yang ngajak dia untuk ikut ke dunia saya itu, dunia penulisan, dan saya dan dia masih jalan sampai sekarang. Tapi memang ya dia alhamdulillah udah blognya semakin berkembang segala macam, dan saya gagal. saya yang gagal di dunia website, AdSense terima segala macam lah. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah. Perjalanannya Gimana? menarik ya. Ya 2021 kayak gitu lah. Iya. Jadi bisnis menurut saya sih saatnya rapatkan barisan kalau bisnis. Iya. Merapatkan barisan, kita cari yang benar-benar menghasilkan uang, tapi juga kita bisa berkreasi. Iya. Karena tetap kita butuh pendapatan yang cukup, tapi kita butuh kebebasan buat menciptakan kreasi-kreasi yang ya hobi lah. Iya. Tapi alhamdulillah sih, jujur saya merasa bersyukur bisa mendapatkan penghasilan atau profesi sekarang sesuai dengan passion saya dalam bidang menulis segala macam. Walaupun memang penghasilannya masih kecil lah, tapi sudah bisa lah saya bensin mobil sendiri. Alhamdulillah ya. Ya mungkin karena ya apa sih, bayar wifi juga, walaupun patungan saya ikut nyumbang gitu lah, walaupun belum sampai ngasih uang belanja ke orang tua, tapi ya mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa gitu. Iya. Sesuai dengan passion saya sendiri, yaitu bidang menulis. Walaupun saya hitungannya bekerja ya, bukan bisnis saya gitu ya. Dan ya alhamdulillah saya bersyukur seperti itu sih Kak sekarang. Jadi ya bersyukurlah, karena mungkin banyak orang yang di sana yang gajinya besar tapi tidak sesuai dengan keinginan hati. Pada akhirnya ya merasa tertekan seperti apa. Banyaklah orang seperti itu. Saya sih bersyukur banget sih sekarang seperti walaupun masih secara dalam segi income saya harus meningkatkannya lagi gitu. Makanya saya mencoba nih dunia YouTube seperti apa. Jadi beriringan antara kerjaan dan dunia YouTube. Nah, yang baru lagi. Yang mau gue tanya juga kan, lu suka banget dunia penulisan dulu. Iya. Nah, lu ngelihat dunia tulisan digital ya, anggapnya YouTube itu kan sebenarnya
kita juga menulis kan menyampaikan Iya. informasi tapi secara video kan, Iya, digital secara kan. video. Nah, what's the difference sama apakah itu juga hal yang menarik buat lo selalu coba main di TikTok? Di TikTok. Kan lo juga main di Oh, TikTok, di TikTok, bikin ya. konten, Oh, semua the itu difference, tulisan ya. tapi ada videonya kan. Di difference. The difference apa sih sama nulis zaman dulu? Kalau nulis zaman dulu lebih kompleks sih kak. Yang video atau yang nulis? Yang nulis kalau menurut saya Oh, lebih konteks nulis ya? lebih kompleks, apalagi kalau kita yang baru memulai. Karena apa ya? Secara ini sih orang Indonesia itu minat membaca itu kurang enggak sebenarnya. Ya itu PR. kurang Itu banget. PR. Saya PR share banget. kemana-mana tulisan saya di blog segala macem, ya gitu-gitu aja paling banyak tuh 3.000. Paling banyak tulisan saya 3.000. Kecuali memang kalau misalnya hitungannya sudah apa sih namanya blog-blog yang sudah ternama atau misalnya seperti tempat kerja saya segala macam, itu kan memang dia sudah memiliki nama lah, jadi mungkin trafficnya lumayan besar. Sementara kalau misalnya kita yang indie itu agak sulit sih. Tapi memang kalau misalnya orang sudah berkecimpung lama ataupun dia sudah menemukan caranya atau seperti apa, ataupun tidak dengan melakukan seperti trik-triknya lah, seperti clickbait atau apa, itu bisa. Itu bisa sih. Tapi memang PR sih untuk Indonesia karena memang minat untuk membaca artikel dibandingkan dengan apalagi TikTok kak, sekarang udah ada TikTok, ya orang sekarang malah justru nyari berita tuh di TikTok tuh gampang kak. Iya, too easy ya. Bener banget. Ini pun saya konten informatif juga tentang MotoGP. Itu di TikTok juga udah cukup sebenarnya. Udah penonton banyak yang I got the point gitu. Intinya mah gitu. Tapi mungkin kalau bedanya dengan dunia penulisan lebih ke mungkin secara kasar ya. Ini menurut pandangan saya sendiri. Kalau misalnya koreksi ya, kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Lebih ke orang akan membuka blog untuk mengerjakan tugas, ataupun mungkin lebih ke apa sih namanya tutorial kayak gitu. Tutorial misalnya cara install ulang komputer. Kadang-kadang itu orang-orang itu masih membutuhkan konten artikel seperti itu. Kalau misalnya kita sudah menulis dengan meluapkan semua keidealisme kita, itu lebih sulit sih kak, lebih sulit. Mungkin pangsa pasarnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan hal-hal seperti itu. Makanya ya contoh-contohnya mungkin kayak di Kompasiana gitu. Saya juga kan penulis di Kompasiana juga. Jadi ya seperti itulah, segmentasinya tuh udah ini lagi lah pokoknya. Kalau misalnya dalam menulis dalam itu ataupun misalnya dalam TikTok, karena memang mungkin ya minat orang Indonesia itu lebih ke visualisasi dengan adanya informasi itu berupa dengan gerakan gambar atau misalnya dengan apa sih ya visualisasi langsung. Sementara jika kita membaca ya kita hanya membaca kalimat, kata-kata segala macam, dan itu mungkin banyak orang Indonesia yang kurang tertarik seperti itu sih. Ini panjang juga jawaban saya. Itu memang PR sih. Tapi I get the point sih. Beda lagi dulu waktu saya sempat jadi kontributor UC News. Itu enggak. Itu pun ya beritanya kadang-kadang clickbait dan para kontributornya pun semakin bebas berkarya segala macam, pada akhirnya kelewatan dan akhirnya ditinggalkan juga sama pembaca-pembacanya, dan banyak yang mengatakan bahwasannya ya apaan tuh UC News kayak segala macam, beritanya kayak gitu-gitu nggak berguna segala macam ya. Ya itu pendapat orang lain ya, bahkan teman saya sendiri seperti itu. Kayak gitu sih. Lebih kompleks sih kalau misalnya kita lebih terjun ke website atau blog secara indie ya. Kecuali kita misalnya bekerja di website yang sudah ternama atau seperti apa.
Jadi saya kalau misalnya pun ingin menjadi penulis, saya lebih ke yang lamar-lamar aja. Iya, iya. Alhamdulillah kemarin nyangkut satu, tapi saya ingin coba lagi gitu. Jadi bisa freelance di mana, saya pengen coba aja sih. Tapi ya nggak tahu sih. Tapi memang dunia YouTube dan TikTok terutama itu adalah hal yang baru bagi saya, dan saya merasa tertantang sih untuk mencoba gitu. Apalagi ya sudah banyak buktinya ya, secara income ya lumayan lah. Tapi saya tidak mau membicarakan income dulu lah. Yang penting saya bisa menghasilkan konten pertama dulu untuk di YouTube dan seterusnya seperti itu. Pengen berkarya dulu lah ya kasarnya. Iya sih. Asik. Tapi saya gimana ya kalau dibilangnya berkarya itu kayaknya tanggung jawabnya terlalu besar juga. Ya udahlah bikin konten lah, Bikin konten ya, ngonten aja lah, dulu. ngefab. Ngonten dulu, bukan berkarya, ngonten aja dulu. Kayak gitu. Oke. Seru ya pembicaraan kita dari bicara tentang bisnis 2021. Iya, awalnya dari orang Kazakhstan. Ya itu salah satu fenomena sih orang Kazakhstan itu yang bernama siapa sih namanya itu pokoknya. Dan akhirnya kita berbicara mengenai bisnis juga di YouTube. Kita sambung lagi Sambung lagi nanti, oke. karena sudah saatnya ntar lagi waktu sholat habis. Kita belum sholat ya Allah. Alright, makasih udah diskusi di sini walaupun ya gini lah ya diskusinya ya. Diskusinya gini. Seperti biasa. Seperti biasa. Tapi mungkin sekarang lebih lebih luas gitu. Lebih santai lah. Lebih santai. Karena topiknya nggak begitu serius. Oke. Karena sebenarnya serius gitu. Serius nih sebenarnya. Ini kalau dikerjain dengan benar ini ada masa depannya loh sebenarnya. Luar biasa. Jadi ingat buat kalian para konten kreator yang ingin memulai karir di YouTube, tentukan list dari sekarang ya gitu aja. Oke, ya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya.